Assalamualaikum teman-teman, aku habis nyimak kajiannya Dr. Aisyah Dahlan ya. Ini aku pengen share ilmu yang beliau sampaikan gitu ya, tentang forgiveness atau memaafkan. Jadi di sini kita belajar menata hati, menata akal dan kolbu. Kita bisa melakukan self healing atau penyembuhan sendiri ya. Ya memang ada beberapa yang perlu bantuan ahlinya seperti psikolog, psikiater gitu ya. Tapi insya Allah kita pun bisa gitu melakukan penyembuhan luka batin kita sendiri atau dengan self healing. Oke teman-teman, jadi self healing itu sendiri kan proses untuk menyembuhkan diri sendiri dari luka batin yang mengganggu emosi gitu ya. Jadi the power of self healing ini berguna untuk menyelesaikan kelelahan emosi seseorang. Kalau dalam bahasa agama kita ya, di dalam Islam gitu, muhasabah. Atau kalau biasa disebut perhitungan gitu ya. Cara agar manusia ini introspeksi diri atas semua perbuatan yang telah dilakukan, termasuk menyelesaikan kelelahan emosi. Jadi melakukan perenungan diri gitu. Jadi muhasabah ini bisa sebagai terapi kesehatan mental nih. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah teman-teman, dalam Islam muhasabah ini untuk memperbaiki hubungan. Yang pertama, hubungan kepada Allah, hablu minallah. Yang kedua, hubungan kepada manusia, hablu minan nas. Dan yang ketiga, hubungan dengan diri sendiri, hablu min nafsi. Hablu minan nafsi. Masya Allah ya, kita kan mungkin familiarnya itu yang hablu minallah dan hablu minan nas gitu. Tapi ternyata nggak kalah penting nih untuk kita memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Seperti video aku sebelumnya ya, tentang self love. Yang namanya orang kalau udah cinta itu kan pasti melakukan yang terbaik ya. Begitu juga kalau kita sudah cinta sama diri kita sendiri, tentunya hubungan kita dengan diri sendiri juga baik begitu. Selanjutnya langkah self healing. Ini yang paling utama yang Dr. Aisyah Dahlan sampaikan adalah bersedia untuk pulih gitu ya. Jadi itu dulu nih modalnya. Siap mengesampingkan ego dan prasangka buruk terhadap diri sendiri gitu ya. Harus ada keyakinan bahwa pemulihan luka batin ini bisa berhasil. Jadi yang pertama, bersedia nih untuk pulih. Lalu siap mengesampingkan ego dan prasangka buruk terhadap diri sendiri. Dan ada keyakinan kalau luka batin kita ini bisa berhasil gitu, berhasil sembuh gitu. Ini juga gak kalah penting, aku sempat singgung juga di video aku sebelumnya ya. Tidak perlu menuntut pemulihan yang instan. Semua butuh proses. Oke, misal nih kita ada satu kejadian yang bikin kita trauma. Kita sudah memaafkan orangnya, tapi lukanya belum sembuh, itu wajar. Gak perlu diburu-buru. Ya, semua butuh proses. Semua orang ini punya durasi pemulihannya sendiri ya, dan ini bisa juga tergantung watak gitu loh. Nah, untuk watak introvert memang butuh waktu lebih panjang dari extrovert. Watak introvert, apalagi yang introvert sejati ya, introvert sejati itu termasuk yang melankolis, yang emang lebih banyak mikirnya gitu loh ya, begitu. Kemudian ada self compassion. Ini memahami keadaan emosi. Contohnya gimana? Misal kita mengalami kejadian yang bikin kita sedih, khawatir ya, cemas, takut, kesal, bahkan marah atau menyesal, dan apapun lah emosi negatif lainnya yang kita rasakan, yang Allah titipkan pada kita. Boleh kok nangis ya, boleh. Tapi mungkin teman-teman yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang mungkin gimana ya, kebanyakan gini ya, kalau aku lihat sih,
ada anak yang nangis gitu ya, sejak kecil tuh kayak dilarang nangis gitu loh, kayak nangis tuh sesuatu yang apa ya, bagi orang-orang yang belum diberi pemahaman gitu ya, nangis itu kayak dianggapnya nakal gitu, padahal kan enggak gitu, itu penyaluran emosi, justru bagus gitu, apalagi untuk anak-anak gitu. Biasanya kalau anak nangis langsung diam nggak, cengeng banget sih. Aku nggak mau ya kalau kamu nakal kayak gitu, diam nggak, udah awas, aku nggak mau denger kamu nangis lagi, kamu tuh harus kuat, nggak boleh cengeng dan lain sebagainya. Padahal wah, aku kasihan sih kalau anak kecil ada yang digituin gitu, karena apa, ketika itu terus dilakukan di masa pertumbuhannya ya, apalagi usia dini 0 sampai 5 tahun lah ya, itu anak kan belajar kehidupan dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial pertama anak itu kan orang tua gitu. Kalau dia terbiasa digituin, itu akan ke bawah sampai gede gitu. Masuk ke alam bawah sadarnya bahwa oh, nangis itu nggak boleh, nangis itu perbuatan yang tidak bagus gitu. Akhirnya apa? Ketika punya pasangan atau ketika punya keturunan nanti ya, dia akan melarang pasangannya untuk menangis, melarang anaknya untuk menangis, karena menganggap nangis itu cengeng dan hal yang buruk gitu loh. Padahal nih ya, yang dokter Aisyah Dahlan sampaikan, penelitian tentang air mata, Masya Allah, Allah menciptakan air mata pada manusia, bahkan pada hewan. Untuk apa? Yang pertama, ini untuk membersihkan mata dari debu ya. Yang kedua, untuk membasuh luka. Jadi aku pernah baca buku gitu, bahasanya menurutku agak tinggi ya. Jadi kayak air mata tuh keindahan dari aliran sebuah rasa gitu. Jadi boleh nangis, apalagi perempuan ya. Perempuan itu ternyata kelenjar air matanya lebih besar daripada laki-laki gitu. Dan ini tipsnya dari beliau ya. Saat menangis, sebut Allah. Misal, ya Allah, aku sedih ya Allah. Gitu. Boleh juga disebut peristiwanya apa. Misal, ya Allah, aku sedih. Misal kalau perempuan kan biasanya soal pasangan ya. Misal, ya Allah, aku sedih ya Allah karena misal suamiku atau pasanganku hari ini membuatku kecewa ya Allah. Seperti itu. Jadi kita mengakui dan kita melakukan pelepasan itu, pelepasan emosi negatif itu, gitu ya. Jadi itu bentuk memaklumi diri kita sendiri ketika melakukan reaksi terhadap sesuatu, gitu loh. Kemudian kita lakukan me time, ya. Otak dan tubuh itu perlu meluangkan waktu untuk menyendiri. Dan Masya Allah, kalau dalam Islam ini termasuk me time loh, yang gak kita sadari gitu ya. Apa? Wajib loh, sholat 5 waktu. Itu bentuk me time kita dengan diri sendiri dan Allah gitu loh. Tapi kebanyakan dari kita bentuk me time-nya kan beda-beda ya. Ada yang baca buku, ada yang tidur. Kalau aku termasuk me time-ku itu yang bisa tidur tanpa diganggu dan sharing kayak gini. Ini termasuk me time aku, gitu loh. Aku merasa ke-charge energiku, merasa semangat kalau pemenuhan kebutuhan kata-kataku itu terpenuhi gitu ya. Suka ngomong gitu. Ada juga yang sukanya nyalon atau ya hangout sama teman-teman, nonton mungkin, nge-mall ya. Tapi ya ini tadi kita kembali ya, kalau konsep dalam Islam itu sholat 5 waktu itu termasuk me time sama Allah, sama diri sendiri. Karena ini kan me time itu termasuk melakukan aktivitas yang positif gitu ya. Jadi lakukan aktivitas yang positif dalam me time kalian gitu. Misal selama ini teman-teman me time-nya masih yang mungkin maaf ya negatif gitu, menganggap misal aku kalau cowok
aku minum minuman keras nih, itu termasuk me time-ku karena itu membuat aku bahagia mungkin ya. Kalau cewek mungkin apa ya, wah aku harus belanja semau aku, itu kan termasuk boros, itu termasuk negatif dan menganggapnya itu me time. Nah mungkin bisa tuh diubah ke yang lebih positif lagi gitu ya. Karena apa? Saat kita sholat itu kan bener-bener kita tuh ngobrol sama Allah gitu ya, ngobrol sama Allah. Kita bisa mencurahkan apapun yang kita rasakan kepada yang maha mengatur segalanya, yang maha tahu gitu, yang maha memberi petunjuk dan solusi juga. Karena gini teman-teman, kalau kita tuh me time sendiri bersama mungkin teman-teman arisan ya atau apalah gitu, biasanya ibu-ibu biasanya gitu ya, belum tentu orang-orang yang mendengarkan cerita kita itu bisa dengan bijak memberi masukan ataupun solusi gitu, dan belum tentu juga mereka amanah gitu. Amanah dalam arti dia bisa menjaga apa yang seharusnya nggak disampaikan ke orang lain, seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, self-talk atau inner dialogue, dialog bersama diri sendiri. Dalam Islam ini tidak asing. Karena apa? Saat sholat kita melakukan self-talk. Tapi self-talk di sini kita menghadirkan siapa? Allah, ya kan? Dialog-dialognya itu kan bahasa Al-Quran, bukan bahasa kita sendiri. Makanya aku pernah dengar sebuah ceramah gitu ya, usahakan kalau sholat itu emang kita harus mengucapkan, melafazkan, paling tidak kita pribadi mendengarnya nih. Misal kita ini sholat nih ya, udah Allahu Akbar gitu, ya kita ucapkan, misal membaca surat Al-Fatihah gitu ya, ya sebisa mungkin telinga kita ini bisa mendengarkannya gitu. Telinga kita sendiri bisa mendengarkan ketika kita mengucapkan lafaz doa-doa itu ya. Tuh. Nah, ini ternyata forgiveness, untuk memaafkan ini hubungannya itu tadi menata akal dan qalbu, karena ada kaitan besar dengan otak gitu ya. Insya Allah kita lanjut di video selanjutnya ya, karena nanti pembahasannya akan lebih panjang lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, aku menyampaikan ilmu yang aku ambil dari Dr. Aisyah Dahlan. Boleh, misal teman-teman mau belajar sendiri, silahkan ke channel YouTube beliau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.